revisi undang-undang itu memang didesain oleh elit-elit politik negeri ini? Oh, kalau saya bilang sih iya dong. Pak Jokowi akan dihormati banyak orang kalau dia berani mengambil langkah evaluasi peradilan, reformasi, perintahkan kepada Menko Polhukam. Oke, kembali lagi dengan Back to BDM. Kembali lagi, pemilu pencoblosan sudah selesai. Penghitungan suara versi quick count juga sudah disampaikan kepada publik. Pasangan 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diperkirakan akan memenangi kontestasi pemilu. Selanjutnya, apa yang akan terjadi setelah bersama saya co-captain dari Timnas Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Mas Sudirman Said. Mas Sudirman, gimana kabar? Alhamdulillah, Mas Sudirman. Kurang tidur ya kelihatannya. Iya, Mas Sudirman juga pakai hitam tuh tandanya apa tuh? Pakai hitam, karena nggak ada baju lain. Oke, Mas Dirman, ini versi quick count ya, Mas Anies di angka 25, 26 gitu. Lalu pasangan 02 di angka 58 dan Mas Ganjar di angka sekitar 16 dan 17. Kaget dengan hasil quick count itu? Enggak sih. Enggak. Cuman kaget sekali gitu. Jadi kita semuanya mengatakan ya kita memang mendengarkan ada target-target tertentu, tapi kaget sekalinya pertama kok yang rumor yang beredar selama ini terbukti kan. Terus yang kedua ada gap yang luar biasa antara proses-proses persiapan dengan hasil gitu. Yang saya maksud adalah kan proses persiapan itu kan pencalonan, kualitas calonnya seperti apa, kampanyenya seperti apa, debatnya seperti apa gitu. Kan orang membayangkan tidak seperti sekarang gitu. Yang kampanye biasa-biasa saja gitu ya, yang kandidatnya itu penuh dengan kontroversi, kok ternyata dapatnya tinggi sekali dan gapnya jauh sekali. Nah, sisi lainnya kami juga bersimpati pada 03 karena agak tidak percaya bahwa angkanya serendah itu. Karena Tidak percaya karena bagaimanapun PDIP punya basis partai yang kuat. Kemudian masa iya Mas Ganjar tidak punya tambahan suara kepada dirinya lah. Nah, bagi kami sendiri kita membahasakannya begini. Ada dua perjuangan. Satu, perjuangan menaikkan mutu atau kelas permainan menjadi lebih berorientasi pada etik, pada moral, pada adab gitu ya, dan ide gitu. Yang perjuangan kedua adalah soal angka. Nah, perjuangan pertama kami merasa itu sukses karena orang sekarang tiba-tiba bicara soal value, soal moral, soal etika. Karena keadaan sekarang tidak menampakkan itu kan, sehingga agenda-agenda untuk mengajak kembali pada moralitas politik itu kami merasa disambut baik gitu. Begitupun ide. Nah, yang agenda kedua soal elektoral kita tunggu. Masih proses quick count sudah selesai, tapi kemudian kita nunggu real count. Jadi kalau ditanya, ya semua kaget dan kata orang Jawa itu kami tenggengan gitu. Kami tenggengan. Kok begini amat gitu ya. Oke, kalau kaget itu kan kira-kira di internal tim Amin kan juga punya punya target ya. Kira-kira 26 ini under? Sebetulnya dulu kita kan memang realistis bertahap. Kita masuk putaran 2. Putaran kedua itu kurang lebih waktu itu siapapun yang masuk 35% maka dapat. Dan kalau tidak ada irregularities sebetulnya sih angka itu kita capai. Nah, sekarang mendapatkan segitu ya kurang lebih kita oke lah. Walaupun tetap jomblangnya keterlaluan ya. Jadi kita syukuri itu sebagai satu pencapaian given dengan fakta-fakta bahwa kita kandidat yang serba terbatas. Jadi dapat suara segitu tuh betul-betul suara karena orang ikhlas, karena tidak membayar, tidak memaksa, tidak nakut-nakutin gitu ya. Itu kita syukuri sebagai suara yang murni datang dari rakyat. Berapapun nanti angkanya setelah real count. Yang cukup mengejutkan malah perolehannya pasangan 03 ya.
Ya, sebagai mitra bertanding kita juga kaget sih, apa namanya, kok segitu. Kalau kita pertandingan semata-mata mikirin kompetisi ansih, tentu kita senang karena lawan kan jauh ke belakang. Tapi sebagai warga negara kita menaruh pertanyaan, kok sampai segininya gitu sebetulnya. Itu artinya ada instrumen yang bekerja bisa sangat jauh-jauh hari gitu. Bisa juga tidak diketahui publik, atau sekarang orang bicara mengenai tidak dapat diandalkannya mesin atau sistem perhitungan yang sekarang sedang berlangsung di KPU gitu. Banyak sekali laporan-laporan dari bawah, antara kertas C1 dengan hasil tampilannya itu berbeda, dan sejumlah temuan malah menyatakan ada semacam auto markup. Jadi Auto markup. kemarin teman-teman kami itu ya, anak-anak muda yang senang ngulik IT itu mereview 355 laporan itu ya, dari berbagai titik. Kemudian dicek angka-angka yang selisihnya di atas 200. Ternyata selisih itu cukup merata di 36 provinsi. Dan kesimpulan kita adalah dari sampel yang ada, ini satu contoh saja. Memang 03 juga dapat markup tuh. 01 juga dapat, kita juga dapat. Kita tidak mau ada markup itu. Tapi yang menarik adalah 03 kira-kira dapat 20-an% gitu. Kita dapat belasan, 19 atau 18%. Tapi yang 02 markupnya 65%. Jadi rata-rata dari hasil uji petik itu begitu. Nah ini kan sekarang lagi beredar satu video dari anak-anak muda yang melihat keanehan-keanehan atau irregularities di dalam sistem perhitungannya KPU. Dan saya kira ini akan jadi concern terus dari masyarakat. Ya kita masih melihat dengan seksama lah. Itu irregularitas tetapi terpola. Terpolanya nanti tergantung ya seberapa luas sampel kita, seberapa dalam. Dan satu ketika kita mesti menyimpulkan apakah itu ada pola atau tidak. Sekarang teman-teman di forensik IT sedang bekerja untuk melihat itu. Tapi kalau kita ngikutin pola mekanisme penghitungan suara dari KPU, itu kan berjenjang ya, dari TPS masuk ke kecamatan secara manual dihitung, kemudian kecamatan masuk ke kabupaten, kemudian dihitung, kabupaten masuk ke provinsi, dihitung, kemudian direkap secara nasional. Yeah. Nah, yang ada di IT dengan rekap manual ini korelasinya di mana sebetulnya? Nah ini yang menjadi pertanyaan terus kan. Kalau kita dikatakan menggunakan manual gitu, mengapa dari mulai quick count sudah jadi bahan tayangan, bahkan sekarang jadi bahan tayangan, seolah-olah itu yang menjadi sumber kebenaran kan? Kan seharusnya kalau manual ya sudah kita tunggu saja gitu, sehingga tidak ada. Ini kan seperti quick count digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi opini, yang kalau ditarik ke belakang itu dari mulai survei-survei kan. Nah itu akhirnya orang berpandangan begitu. Jadi ini hari ini, jam ini nih, ketika kita rekaman nih, sedang beredar satu kegaduhan di luar bahwa meskipun dikatakan yang dijadikan acuan utama adalah manual dan Sirekap itu hanya merupakan instrumen pendukung, tapi ada edaran di antara para petugas PPK, gunakanlah Sirekap gitu. Ini di Jakarta nih. Nah, bagaimana dengan daerah lain? Padahal Jakarta itu kan sangat dekat sama pengambil keputusan. Jadi hal-hal seperti ini muncul di mana-mana. Tentu ada yang berpandangan ya Anda kalah maka ngomong kecurangan. Tapi menurut saya yang bicara kecurangan bukan hanya kontestan, bukan hanya peserta, tapi juga masyarakat sipil, anak-anak muda yang mendeklar bahwa saya bukan anggota dari tim apapun, tapi sebagai warga negara saya merasa terusik dengan hal-hal seperti ini. Jadi ini sedang menjadi concern dari bukan saja pasangan-pasangan yang katakanlah disimpulkan kalah oleh hitung cepat, tapi juga masyarakat umum, masyarakat yang bahkan tidak ikut-ikut dalam tim apapun gitu. Oke. Kalau tadi berbicara kekagetan ya, Mas Dirman mewakili 01 juga kaget gitu.
Kemudian ketika saya berbicara dengan kubu 02, Mas Rosan ketika di acara satu meja juga mengatakan kaget juga kok bisa setinggi itu gitu. Mas Ganjar juga mengatakan apa iya serendah ini gitu. Ini 3 paslon semuanya kaget gitu loh. Iya. Gimana menjelaskan ketiga kekagetan secara bersama-sama ini terhadap hasil itu? Apa yang terjadi sebetulnya? Ya walaupun kalau kita cerna baik-baik kan angka sekarang itu kan hasil dari proses. Dan melalui film yang Dirty Votes? Dirty Votes yang sangat fenomenal itu, kita menyimpulkan ternyata yang dilukiskan di film itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenyataan di lapangan gitu. Ya tadi malam saya satu forum sama Bibip di satu TV, dia menyatakan bahwa memang sengaja dicari yang paling aman yang dilukiskan. Tapi sebetulnya banyak sekali hal-hal yang sejak awal mengganggu hati nurani kita ya. Bagi kita kan sebetulnya orang-orang terdidik itu kan pemilu sudah sangat baik kita gunakan sebagai alat untuk sirkulasi kekuasaan gitu supaya sehat sebagaimana darah kita. Tapi kemudian prosedur itu dimanfaatkan untuk sesuatu yang sifatnya menurut saya manipulatif gitu. Nah, sejak dari mulai penyiapan undang-undang, perubahan pasal undang-undang, kemudian penambahan provinsi yang sangat fenomenal, di mana-mana ekspansi dulu, istilahnya itu pemekaran, diberi kesempatan dulu untuk nata institusi, nata berbagai instrumen pemerintahan setempat, baru nanti pada periode berikutnya ikut pemilu. Sekarang dimekarkan bulan ini, berapa bulan kemudian dia ikut pemilu. Sampai pada yang paling menjadi isu publik adalah soal merubah pasal untuk memungkinkan seseorang yang belum memenuhi syarat menjadi salah satu kandidat gitu. Dan itu yang melakukan adalah keluarga dari orang paling tinggi di Republik ini. Jadi seperti Mas Budiman paling tinggi di Kompas gitu, misalnya kemudian bukakan pintu untuk putranya dengan merubah peraturan perusahaan. Itu sesuatu yang menurut saya menjadi hulu dari seluruh persoalan yang sekarang muncul gitu. Jadi angka yang kita saksikan ini adalah resultante dari seluruh proses yang saya tidak tahu ujungnya apa. Orang semua sudah bicara, para scholar sudah bicara, kampus sudah bicara bahwa hati-hati dengan pemilu yang penuh dengan penyimpangan, kecurangan, kekurangan, karena akan menghasilkan sesuatu yang secara moral tidak legitimate, dan itu adalah sumber ketidakstabilan serius gitu. Itu yang mungkin ya harus kita tunggu. Kalau di Mas Dirman lihat tadi ya, pemekaran, kemudian berbagai hal, langkah-langkah politik, ini sebuah desain yang memang menuju ke satu titik atau sebenarnya sporadis sebetulnya? Kalau sekarang dilihat dari helikopter view gitu, saya tidak percaya bahwa itu sporadis. Itu satu perencanaan. Kan mulainya dari permintaan 3 periode. Ya. 3 periode nggak bisa, kemudian perpanjangan nggak bisa lagi, kemudian coba mengatur koalisi besar segala macam. Dan itu saya kira bukan kata saya, tapi media sudah mengungkap banyak sekali manuver-manuver di balik layar yang menunjukkan bahwa memang ada yang punya mau, ada yang punya mau. Tidak lain adalah presiden kita sekarang gitu. Jadi dan itu yang saya sebut sebagai anomali atau paradoks. Paradoksnya begini. Kita sekarang mensyukuri pemilu yang naik kelas. Semua orang bicara ide, semua orang bicara etik, dan sedikit melupakan, bukan sedikit, saya kira sudah tidak lagi bicara identitas. Ya. Tidak bicara cebong kampret, tidak bicara kadrun segala macam. Tetapi ketika para kontestan ini menaikkan kelas pemilu begitu rupa, masyarakat sipil juga mengamini itu dijatuhkan sendiri oleh pimpinan tertinggi gitu. Dengan cara tadi memaksakan kehendak, merubah undang-undang, sampai MK dipaksa untuk, saya sebut dipaksa karena memang belakangan ada proses yang kita ketahui bersama. Dan juga terbukti MK memutuskan pelanggaran etika berat, KPU-nya pun melakukan pelanggaran etika. Jadi prosesnya memang dipaksakan, dan saya sebut tadi sebagai hulu dari seluruh persoalan. Jadi ketika
aparat negara tidak netral, ketika lurah atau kepala desa tidak netral, ketika bansos dipaksakan dibagi bersamaan menjelang hari H walaupun ada pembatalan, ketika Mensos tidak lagi punya kewenangan untuk membagi bansos, itu adalah hasil atau buah dari niat yang memang sudah ditata dari awal gitu. Tapi bukankah katakanlah memang ada problem di pencalonan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi, tapi kan kemudian dikembalikan. Ya kalau memang tidak suka ya jangan dipilih gitu. Dan sekarang rakyat sudah menjatuhkan pilihan. Terhadap counter narasi ini gimana Mas Triban merespon? Ya itu satu statement yang menyesatkan ya, karena tugas leader itu kan kayak misalnya gini loh. Saya nyolong mangga. Saya hidangkan di sini. Mas Budiman makan gitu. Terus Mas Budiman ngeritik terus kan. Itu mangga kok, kamu kok nyolong mangga Sudirman, dari mana gitu. Ya coba aja kalau enak ambil aja gitu. Mas Budiman makan gitu. Yang salah saya, karena saya menghidangkan mangga curian di meja ini gitu. Kan saya nggak boleh nyolong harusnya gitu, nggak boleh mencuri gitu. Nah jadi kalau kemudian dikatakan ya sudah, prosesnya memang kita akui segala macam itu jadi sejarah lah gitu. Tapi silakan rakyat menilai. Itu bagi saya adalah pengingkaran tugas terpenting dari pemimpin. Tugas terpenting dari pemimpin itu memberikan keteladanan, hal-hal baik dicontohkan supaya publik mengikutinya. Tapi dia melakukan tindakan yang sifatnya itu melanggar, bahkan merubah aturan gitu. Kalau siapa istilahnya Mas Faisal itu main bola, begitu mau gol gawangnya digeser gitu. Atau sebaliknya, gawangnya dilebarkan supaya gol gitu. Jadi yang disebut sebagai kalau pimpinan tertinggi satu institusi apapun itu, apakah bupati, CEO, gubernur, menteri, kalau berpikirnya legalistik semata-mata, maka dia akan terus melakukan perubahan hukum, aturan sesuai dengan apa yang dikepentingan. Nah, itu yang mungkin harus kita kembalikan, yang barangkali kalau boleh saya sebutkan gini. Ya kita punya proses elektoral 5 tahun sekali, kita selesaikan dengan baik nanti, dengan damai, mudah-mudahan tidak ada keributan. Tetapi tidak menutup kenyataan bahwa ada penyimpangan-penyimpangan, pelanggaran etik, perubahan undang-undang yang dipaksakan, yang didorong oleh keinginan atau agenda pribadinya si kepala negara. Itu tidak boleh dilupakan. Dan harus ada upaya mengembalikan gitu. Saya tidak tahu bagaimana mengembalikan, tapi sebagai kalangan manusia terdidik harus berusaha untuk melakukan itu. Mengembalikannya ada nggak gagasan untuk mengembalikan, atau katakanlah ini harus diterima sebagai kenyataan dan untuk memperbaiki pemilu berikutnya apa yang harus dilakukan? Ya memang proses formal akan terjadi anyway barangkali ya. Tetapi tadi legitimasi akan menimbulkan respon publik. Saya tidak tahu respon publik seperti apa, baik publik politik di parlemen maupun civil society di jalanan atau di kampus-kampus. Jadi kita lihat aja nanti. Kalau pandangan saya atau harapan saya, atau bukan harapan barangkali, melihat sejarah, itu kan seperti pendulum tuh. Kalau sudah terlalu buruk gitu, biasanya ada pushback, ada dorongan balik ke kebaikan gitu, ke tengah. Dan saya sangat tidak percaya bahwa yang namanya kejahatan itu permanen dan absolut. Karena kalau kejahatan permanen dan absolut, tidak ada cerita apartheid selesai itu. Maka orang-orang hitam di Afrika Selatan terus diinjak-injak oleh kaum kulit putih katakanlah. Atau tidak ada cerita Al Capone yang ketangkep, tidak ada cerita Godfather yang akhirnya seluruh keluarganya vanish. Terhadap hal ini menurut saya kita perlu kembali mengingat alinea ketiga Undang-Undang Dasar 45 tuh Mas, yang diawali dengan kata-kata atas berkat rahmat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur seluruh bangsa Indonesia. Maka dengan ini kita menyatakan kemerdekaan. Habis itu dan seterusnya. Nah, maksud saya para pemimpin marilah kita ingat kembali. Ada 2 fondasi yang membuat negara ini berdiri. Nomor 1 religiusitas, moral, kesalehan gitu ya. Agama apapun
sama saja bahwa ada aspek religius. Yang kedua, keinginan luhur gitu. Jadi siapapun yang ada di ketinggian sana harus terus berusaha mengembalikan itu, dan tugas kita semua mengingatkan barangkali. Saya bicara seperti ini bukan karena ada di pihak yang sekarang dalam status kalah, tidak, tapi bagi saya ini agenda rutin saja 5 tahun sekali. Habis itu saya kembali ke hidup normal, nggak ada soal. Tapi jangan sampai aspek religius, aspek keinginan luhur itu kemudian diabaikan, kemudian jadi sarana untuk menumpahkan atau mengekspresikan nafsu berkuasa yang tanpa batas. Nah ini yang barangkali siapapun yang melanggar ini mungkin ya nanti hukum alam yang menyelesaikan, itu yang pengen saya sampaikan. Oke. Mas Dirman, kalau tadi hukum alam yang menyelesaikan itu konkretnya seperti apa ya? Saya kira akan ada respon-respon ya. Tidak ingin terjadi peristiwa 98 karena itu cukup menyakitkan. Tapi sebagai pelajaran patut kita tengok. Bulan Maret loh itu tahun 198. Ya. Untuk ke 6 atau ke 7 kali loh. Terpilih dengan mulus, seperti semuanya under control gitu. Tapi hanya dalam 2 bulan ternyata kita juga tidak pernah menyangka bahwa pukulan baliknya secepat itu gitu. Nah kita juga tidak ingin ini terjadi lagi, tapi mumpung masih ada waktu barangkali ya kembali kepada kepatutan lah, kembali pada kewajaran gitu. Oke. Menjelang pemilu 14 Februari 2020, kita lihat juga bagaimana kampus yang selama ini relatif diam, kemudian muncul berbagai petisi-petisi keprihatinan ya. Kemudian di layar media sosial juga ada video yang beredar yang dirty votes yang itu juga reach-nya luar biasa gitu. Tapi pertanyaannya kemudian apakah itu kelihatan tidak berpengaruh ke bawah ya? Ada klaim agak semalam itu agak lucu dari salah seorang teman di satu forum mengatakan, kami terima kasih kepada produser dan bintang. Kemudian bintangnya ada di situ, si Bibip. Karena berkat dirty votes, maka perkiraan yang kami mula-mula 53%, sekarang jadi 58%. Gitu. Saya, ya Allah, kok begini amat gitu ya. Apakah tidak berpengaruh? Menurut saya berpengaruh. Justru itu menjadi pertanyaan kan. Karena itu film beredar luas gitu. Dan saya tidak percaya bahwa kelas menengah itu tidak memperhatikan itu. Tapi kan sebagian besar warga kita pendidikannya rendah. Ya mereka kan bertanya pada yang berpendidikan tinggi. Yang pembantu di rumah nanya tuan rumahnya, yang pegawai pabrik nanya kepada manajernya gitu ya. Yang orang-orang di kampung nanya kepada kita yang di kota segala macam. Jadi ada pengaruhnya. Tapi menurut saya ini memang proses pematangannya masih berlangsung. Tadi misalnya kan kita sangat gelisah tuh. Mas Budiman berkali-kali nulis soal perlunya civil society bergerak ya, perlunya muazin bangsa segala macam. Itu bertahun-tahun saya membaca tulisan Mas Budiman. Kenapa baru sekarang? Kan itu pertanyaan. Ya tadi, karena pendulumnya sudah mencapai titik yang mungkin tidak bisa ditoleransi. Rasa takut sudah cukup lama muncul, tapi ketika ketakutan sampai puncaknya, dia pecah dan menjadi sesuatu yang melawan balik gitu. Seperti kita dikejar anjing gitu ya. Kalau kepepet ketemu tembok, kita akan berusaha berhadapan, kemudian ngambil apa saja yang ada di. Nah, dalam hal ini para ilmuwan, para cendekiawan, kalangan masyarakat sipil kan sebetulnya punya alat, namanya wisdom, namanya best practice, namanya kepatutan, itu yang sedang mereka suarakan. Saya punya harapan mudah-mudahan ini satu ketika menyatu dengan seluruh komponen yang kita bukan sedang menolak siapa-siapa, tapi sedang mencoba mengembalikan kepatutan jalannya bernegara. Nah itu yang mungkin satu ketika akan bertemu antara kekuatan yang bukan politik, dalam hal ini civil society dengan kekuatan partai. Seberapa cepat itu akan berlangsung,
ya tergantung keadaan nanti gitu. Oke. Kalau kita lihat satu essay yang dimuat di harian Kompas ya itu kan ada Mas Ulil Absar Abdallah yang kemudian menulis ada semacam kesombongan kelas menengah, kesombongan tersembunyi dari kelas menengah yang kemudian bercerita soal demokrasi yang stagnasi, backsliding of democracy dan lain sebagainya. Kemudian adalah mengatakan bahwa jangan-jangan memang prioritas dari rakyat Indonesia ini adalah bukan soal demokrasi gitu. Mungkin prioritasnya berbeda sehingga upaya-upaya dari guru besar yang bersuara dan berbagai film itu kemudian dimunculkan dalam sebuah hasil pemilu yang di luar dugaan banyak orang. Gimana Mas Dirman melihat itu? Boleh saja, bisa jadi begitu karena seperti ada yang menyederhanakan begini. Bagi orang-orang mapan, bisnismen segala macam yang punya uang cukup, apalagi kaya raya, sangat tidak suka pada perubahan karena dia inginkan kepastian gitu ya. Tapi bagi orang-orang yang masih hidupnya menderita, bagi orang-orang yang masih mencari jalan hidup yang lebih baik, pasti ingin ada perubahan karena perubahan itu sama dengan harapan lebih baik kan, selalu gitu. Dan ini dinamika ini atau diskursus ini kan terus berlangsung gitu. Sekarang negara mau berpihak kemana gitu. Kalau memang negara ini berpihak pada yang mapan saja, memang sebaiknya tidak ada perubahan. Kalau perlu ya tadi misalnya diperpanjang segala macam. Tapi kan justru kenapa kita memilih demokrasi kan sebagai sarana gitu. Sarana, dan di mana-mana terbukti bila demokrasi bertemu dengan penegakan hukum, maka hasilnya adalah kemakmuran dan keadilan gitu. Nah ini kan logika yang sedang didorong oleh para pemikir kenegaraan lah. Bahwa kemudian pelaku politiknya ternyata tidak mengamini itu, malah cenderung mengakali hukum segala macam. Dan dalam beberapa event kita lihat pikiran-pikiran sehat itu dilecehkan, diketawain gitu. Misalnya dengan kata-kata etik, nggak semua etik misalnya gitu. Atau profesor itu dengan sebutan melecehkan. Nah saya sering menceritakan ini, ada foto tahun 1945, itu jajaran antara ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Ali Sastroamidjojo, ada Panglima Sudirman, ada Natsir, ada Agus Salim, ada beberapa tokoh Sahrir kalau nggak salah. Saya bayangkan ketika itu yang buta huruf itu hampir semua, hanya 3% yang melek huruf gitu katanya. Penduduk kita 65 jutaan. Tetapi kata-kata politisi, negarawan, pemikir, penggerak, pemimpin itu jadi satu tuh. Jadi satu gitu. Nah sekarang ini tadi sebagian politisi mentertawakan kebaikan gitu. Lu naif gitu. Lu idealis, lu nggak bisa masuk politik gitu. Mentertawakan profesor, mentertawakan pikiran-pikiran waras. Ini ada yang salah gitu menurut saya. Padahal kata seorang bijak itu politik ya intelektual. Intelektual itu ya politik. Harusnya nyambung tuh. Karena kenapa ada di politik? Karena dia pengen menawarkan ide. Ide datangnya dari mana? Dari pengetahuan gitu. Tapi sekarang ini kan orang-orang yang terus mencoba menjaga norma itu dijadikan bahan ketawaan. Jadi kembali pada poin Mas Budiman tadi, sekarang kenapa baru bergerak? Ya sama seperti petani 98. Kenapa tiba-tiba orang seperti Arifin Panigoro almarhum ketemu dengan Amin Rais, ketemu dengan mahasiswa begitu, ketemu dengan Prof. Kardinal Supeli gitu, yang dulu barangkali tidak saling mengenal. Nah, kecenderungan ini sekarang muncul. Okay. Bahkan di antara berbagai elemen yang kemarin itu pecah belah karena politik macam-macam itu, sekarang duduk lagi bersama-sama. Dan itu kalau boleh diharapkan sebagai siklus 20 tahunan, siapa tahu ini menjadi siklus 20 tahunan setelah 98 itu. Atau bisa disimpulkan ada diskoneksi antara gagasan-gagasan guru besar yang petisi-petisi itu dengan masa di bawah. Ya itu yang selalu disampaikan oleh teman-teman politisi ya, bahwa
Anda nggak ngerti bahasa rakyat. Ya, Rakyat itu maunya simpel-simpel aja. Simpel-simpel aja. Maunya makan cukup segala Ya, macam. ya. Bisa begitu. Tapi ya memang harus ada pembagian tugas kan. Orang-orang yang terdidik lebih tinggi begitu dan pengetahuannya lebih luas, memang harus membawa bangsa ini ke alam yang lebih maju gitu. Malahan salah kalau orang-orang yang susah di desa-desa itu terus hanya digunakan 5 tahun sekali dengan dibiarkan miskin gitu. Tiap 5 tahun dikasih sembako. Kenapa saya sebut dibiarkan miskin? Ya karena tadi keadilan tidak muncul, hukumnya tumpul ke bawah, tumpul Tajam ke ke bawah. atas, tajam ke bawah, sehingga yang selalu mendapat privilege dari resources negara ini selalu orang-orang yang punya power atau dekat dengan power gitu. Nah itu yang dicoba diselesaikan lewat 5 tahunan ini kan. Kalau bisa ada kandidat baru yang menawarkan perbaikan, perubahan segala macam. Jadi boleh saja kita melihat bahwa rakyat itu tidak butuh macam-macam, tapi bukankah itu tugas kaum terdidik dan tugas kaum yang punya kekuasaan gitu, untuk membuat mereka itu lebih kritis, lebih punya preferensi gitu ya. Yang sekarang ngomong begini memang berat sekali tuh dan harus saya akui berat sekali. Tapi kalau kembali pada pos atau camp nomor 1 ini, kita merasa bahwa berapapun nanti yang diperoleh itu adalah orang-orang yang memang tidak ada hal lain yang membuat mereka tertarik kecuali tadi gagasan, pikiran untuk memperoleh keadilan. Itu yang menurut saya kita syukuri sebagai satu modal dan mungkin bisa kita gulirkan ke depan. Atau gini juga Mas Dirman, jadi kelas-kelas menengah gitu kan, atau ide-ide perubahan itu memang ide-ide perubahan yang memang tadi ya, karena ada fenomena korupsi, ada fenomena demokrasi yang etika, moral, itu isu-isu yang disebut kelas menengah yang tidak menjawab kebutuhan di bawah, dan kemudian elit yang ingin mempertahankan kekuasaan langsung aja ini ke bawah dengan fenomena menjawab kebutuhan real dengan bantuan sosial. Jawaban dari ya itu ada begitu, tapi jawaban dari ini adalah di mana etik gitu. How ethical you are gitu. Kita bisa mencapai dua-duanya. Mengajak mereka memilih kita, kemudian bersepakat untuk tidak menggampangkan dengan sekedar siapapun yang ngasih amplop kemudian milih itu. Sambil terus mengangkat mereka. Jadi sebetulnya yang hilang adalah tanggung jawab etis dari menurut saya dari politisi gitu. Dan politik kita sudah sangat bukan hanya pragmatis tapi menurut saya destruktif lah. Destruktif. Saya mau kasih contoh. Kalau betul bahwa angka yang diperoleh oleh pasangan 2 itu akibat dari operasi-operasi, ini saya sebut kalau betul ya. Kalau betul. Itu kan ongkosnya luar biasa, Pak. Ngerusak MK. Ya kan? Ngerusak sekarang baru saja Petun menerbitkan keputusan. Petun selah. Walaupun masih selah, tapi ada upaya gitu. Kalau betul bahwa aparat keamanan terlibat, itu artinya ngerusak aparat keamanan. Kalau betul petugas KPPS atau petugas KPU terlibat, itu artinya ngerusak. Kalau betul kepala desa terlibat, itu artinya ngerusak kepala desa, Pak. Jadi the whole country, kulturnya, value-nya, etikanya dirusak untuk memenuhi target yang sebetulnya Anda hanya duduk 5 tahun kok gitu. Kenapa harus mengorbankan hal-hal yang sifatnya permanen, yang damage-nya itu ngerusak membetulkannya berat sekali. Nah, karena itu mungkin begitu bahwa rakyat itu hanya butuh. Tapi tugas kita justru tadi yang saya katakan, ada tugas luhur yang melekat pada seorang pemimpin. Penguasa itu punya 2 sisi menurut saya. Satu, privilege, keleluasaan, diskresi betul. Tapi juga ada tanggung jawab. Nah, ini sisi ini yang agak perlu diingatkan. Oke. Kalau kondisinya seperti itu, sampai sekarang gimana Timnas Amin menyikapi hasil quick count yang sudah beredar? Apa yang mau dikerjakan? Kalau sejauh ini memang kita lagi terus pertama jaga IT lah. Kita punya IT yang mirroring ke KPU, kita punya sistem yang terkoneksi dengan partai-partai pendukung, tapi juga punya saksi yang kita kelola di time ini. Itu kita kumpulkan bukti sebagai basis nanti untuk. Tapi yang kedua juga
tim hukum kita di seluruh Indonesia menerima laporan-laporan dari masyarakat. Itu sedang dikompilasi gitu. Di samping itu juga berkomunikasi dengan rekan-rekan sebaya lah. Komunikasi dengan 03, lihat bagaimana sikapnya. Tetapi pertama saya kebetulan membantunya Pak Capres ya, bukan dari partai. Tentu saja tergantung Pak Capres nanti bagaimana gitu ya. Tapi sejauh ini nuansa yang saya tangkap dari Capres, dari Cawapres, dari partai-partai pendukung itu nuansa ini tidak boleh dibiarkan gitu. Kita sih punya harapan mudah-mudahan di 03 juga begitu, sehingga ada satu sharing concern ya, ada keprihatinan bersama yang kemudian mendorong tindakan bersama, walaupun tidak harus berbentuk formal, tapi nah menurut saya kembali pada poin saya di depan tadi, ya proses elektoral pada waktunya harus selesai, presiden terpilih secara legal dengan segala catatan itu mungkin harus dilantik, tetapi proses membereskan ini harus terus berlangsung, dan damage ini sebetulnya juga akan merugikan siapapun yang duduk nanti gitu. Karena bagaimana mungkin pemerintah dengan ketidakstabilan. Dengan stabil saja menurut saya pemerintah ke depan tuh berat sekali. Akan menghadapi krisis pangan, akan menghadapi fiskal yang mungkin masih wait and see para pengusaha, akan menghadapi geopolitik yang di seluruh titik itu terjadi satu gunjangan-gunjangan. Jadi dengan trust yang penting juga, kalau katakanlah angka 58% itu betul, mungkin dengan kejudikan markup katakanlah jadinya target mereka 52-53 gitu. Itu artinya ada 47% orang yang dengan cepat tidak memilih. Dan itu adalah satu konstituen atau satu stakeholders yang sangat besar untuk. Dan bedanya begini, ini saya minta maaf. Rasanya yang milih 01, 03 itu betul-betul karena ideologis, karena betul-betul pilihan sadar gitu. Tetapi yang di tengah itu, yang milih nomor 2 itu ada yang ideologis, ada yang karena terpaksa karena tekanan-tekanan, tapi ada juga yang karena iming-iming yang sifatnya materi. Dan dengan begitu sebetulnya nanti pemerintah kalau 02 ini dilantik akan berhadapan dengan 47% yang betul-betul punya basis kuat. Nah kembali pada apa yang sedang kita lakukan, kita ingin terus mengingatkan pada, pertama ya menyemangati teman-teman di lapangan supaya tetap bekerja sampai tuntas gitu. Nah yang kedua terus memberikan reminder pada publik bahwa ada PR besar di luar aspek elektoral semata-mata gitu. Artinya apakah kemudian baik di pasangan 01 maupun 03 akan mencoba membawa kasus ini ke Mahkamah Konstitusi? Ya ini terus terang mixed feeling ya. Mixed feeling karena kita tahu menempuh jalur formal itu ujungnya seperti apa kita bisa juga, apalagi dengan di MK-nya diputar-putar begitu ya. Tetapi saya pribadi yang paling minimal adalah menyelenggarakan ini semua sebagai bagian dari public education, pendidikan publik, bahwa ada sesuatu yang harus dibereskan gitu. Tetapi kalau ini bisa bergulir menjadi gerakan politik atau political move, gerakan politik, dan kemudian gerakan politik itu disambut oleh publik ya, itu saya kira sangat baik. Misalnya semua orang sudah bicara mengenai keabsahan dengan proses yang dari awal begitu rupa itu, apakah nanti masuk kategori yang dalam istilah Prof. Mahfud dulu TSM. Terstruktur, sistematis, masif. Dan masif itu. Tapi itu kan sebetulnya sedang menjelaskan kualitas pemilu terdiskon secara nah kalau itu bisa dibuktikan mungkin ceritanya akan lain, dan saya kira pihak 03 juga tidak kalah terpukul karena basis-basisnya teman-teman di PDIP juga terganggunya nggak kira-kira gitu, dan itu pasti ada operasi-operasi yang tidak wajar apapun bentuknya itu. Nah ini akan menimbulkan satu resentment, satu suasana negatif yang saya tidak tahu bentuknya seperti apa, tapi kembali pada sunatullah tadi,
Yang berlebihan tuh selalu akan dapat hukuman dari alam dan kita tidak berharap yang buruk pada negeri ini, tapi menurut saya bangsa ini juga harus makin hari makin dewasa. Dan saya ingin mengulang tadi bahwa kita bersyukur ini pemilu ke-6 barangkali ya. Setelah reformasi sebetulnya makin hari makin baik gitu, dan ini juga relatif damai, tidak ada keributan apa-apa. Tapi justru catatannya ada di pintu masuk yang dicongkel gitu, istilahnya begitu. Public education itu akan coba dilakukan melewat jalan seperti apa kalau memang mixed feeling pada Mahkamah Konstitusi? Seperti halnya pemilu-pemilu sebelumnya kan akan ada masa hangat ya, sudah itu akan stabil. Tapi misalnya orang kayak saya akan kembali ke dunia akademik, pada akan mengajar, kemudian akan terus-menerus menyelenggarakan program-program pendidikan kepemimpinan, dan rasanya yang berpikir begitu juga banyak. Nah, kampus sekarang lagi bergerak kan, karena tadi reaksi dari keadaan gitu. Itu memang harus ada, kalau dalam istilah Pak Mas Budiman itu harus ada muazin ya, harus ada leader, harus ada orkestratornya gitu. Tanpa bermaksud mengganggu keadaan, tapi ini lebih pada ya tugas warga negara untuk mengingatkan. Jadi masyarakat sipil mesti bangun, mesti bangkit lagi. Dan secara anekdotal, secara guyon saya mengatakan kita berterima kasih pada Pak Presiden Jokowi karena tiba-tiba semua orang bicara etik. Karena kehilangan, seperti kita ngomongin garam kan, begitu garam nggak ada, garamnya di mana nih gitu. Sekarang ngomongin itu, saya bersyukur sekali dengan itu. Yang kedua, tadi orang-orang yang dulu terpecah belah karena persepsi politik yang menurut saya sih lebih banyak bikinan lah. Itu sekarang kumpul lagi. Sekarang berbagai warna, berbagai agama, berbagai background, aliran ideologinya apa, duduk lagi untuk mengatakan ada sesuatu yang salah dan kita mesti luruskan. Ini hikmah yang mungkin kita peroleh, dan mudah-mudahan ini terus menggumpal menjadi kekuatan sipil itu. Artinya bisa disimpulkan bahwa Timnas Amin akan menunggu sampai penghitungan KPU secara berjenjang itu selesai dan baru akan menyatakan sikap politiknya apakah menerima atau tidak menerima hasil pemilu. Itu kan jalur yang memang harus dilalui sebagai tim formal ya. Tapi kan elemennya Timnas ini kan banyak. Ada elemen buruh mungkin punya logika sendiri, elemen keumatan, elemen ada keluarga besar yang anggotanya kebanyakan petugas kesehatan. Jadi elemen ini akan bergerak dan tergantung tantangan maupun ketersediaan resources mereka gitu. Jadi tapi perasaan bahwa ada perlakuan tidak adil tidak mungkin membuat mereka tuh diam, itu pastilah. Kita lihat nanti. Mas Anies dalam pernyataan terbukanya mengatakan saya tetap akan setia dengan gerakan perubahan. Iya. Artinya setelah posisi seperti sekarang akan kemana Mas Anies? Ya, itu pertanyaan menarik dan ditanyakan oleh banyak orang. Pertama, saya tidak bisa mewakili beliau ya. Tetapi karena beliau ini belum atau bukan merupakan bagian dari partai politik, tentu punya opsi-opsi. Kalau sudah di partai politik kan harus meneruskan berjuang untuk partai gitu. Nah, saya nggak tahu. Tapi saya menduga dan sebagian orang berharap bahwa dia bisa menjadi simbol dari gerakan civil society itu. Ada plus minusnya. Plus minusnya di mana-mana orang tidak punya basis partai itu memang rentan pada gonjangan-gonjangan. Tapi sisi lainnya adalah dia punya fleksibilitas untuk tergantung tantangan ke depan yang membutuhkan orang seperti Mas Anies, seperti apa itu yang mungkin akan ada proses berpikir ya, ada proses yang ya istilahnya kontemplasi lah sambil memperhatikan perkembangan. Pak Prabowo dalam selebrasinya juga mengatakan akan merangkul semuanya. Ya, merangkul semua itu artinya juga bukan tidak mungkin kemudian Mas Anies atau Mas Ganjar atau Mas Muhaimin atau Pak Mahfud diajak mungkin masuk dalam kabinet yang dibentuk. Kalau pandangan Mas Dirman terhadap ajakan untuk
bertanding kemudian untuk Bersanding, ya. kemudian bersanding dalam pemerintahan. Ada beberapa catatan. Yang satu gini, pada waktu 2019 begitu Pak Prabowo kalah, kan tidak lama kemudian bergabung. Menurut saya itu justru penyebab mengapa kemudian pemerintahan Pak Jokowi pada periode kedua menjadi sangat percaya diri dan melakukan langkah-langkah, tindakan-tindakan yang menunjukkan semau gue lah gitu. Karena yang kalah yang mestinya menjadi penyeimbang nyebrang gitu. Ditinggalkanlah dua partai yang ukurannya kecil sehingga setiap voting di DPR itu kalah terus gitu. Dan masyarakat sipil juga mengalami ini siapa ujung dari perjuangan ini. Jadi ada rasa takut, ada rasa tertekan segala macam. Dan kita tahu selama periode kedua nih Pak Jokowi ini elemen masyarakat sipil banyak sekali yang mendapat tekanan-tekanan gitu. Jadi kalau berkaca pada itu maka saya punya harapan yang menang kalau nanti dinyatakan menang nomor 02 silakan memerintah dengan baik. Kemudian yang kalah sebaiknya mengonsolidasikan diri menjadi penyeimbang supaya demokrasi ini hidup, demokrasi ini bekerja gitu. Kalau nggak begitu, rombongan masuk semua itu siapa yang kontrol gitu. Itu satu. Yang kedua, merangkul ini tidak harus semuanya seluruh partai dimasukin ke pemerintah kan. Kan merangkul ini bisa mengatakan, mari kita perkuat DPR, mari kita perkuat BPK, mari kita perkuat kembali KPK, mari kita perkuat seluruh kelembagaan sehingga saya, katakanlah Pak Prabowo sebagai Presiden Indonesia yang akan memimpin misalnya, menjalankan pemerintahan seperti mengendarai mobil yang instrumen kontrolnya itu lengkap gitu. Kalau ngebut terlalu kencang, dia akan bunyi karena speedometernya jalan. Itu kan para civil society kan mengingatkan. Kemudian BPK-nya juga kuat, kalau ada apa-apa cek. KPK-nya juga kuat, penegak hukum kuat. Jadi merangkul tidak harus ngajak semua rombongan, termasuk Anies atau Mas Ganjar misalnya, masuk dalam kabinet. Itu menurut saya konsep yang terlalu sederhana dan juga tidak menghormati bahwa orang-orang itu punya konstituen kan. Yang bisa masuk kan hanya Anies atau Ganjarnya, dalam hal ini Prabowo-nya saja kan. Yang lain-lain gimana? Yang mendukung dengan gegap gempita dengan segala macam. Jadi dua catatan itu barangkali penting untuk dilihat. Jadi harapan saya adalah demokrasi tetap disehatkan. Tentu saja orang yang berkuasa kepingin mendapatkan hasil yang kuat, tapi jangan mematikan elemen kontrol. Karena itu membahayakan bagi dirinya sendiri juga gitu. Seperti yang sekarang terjadi kan. Menurut saya Pak Jokowi dalam bahaya sebetulnya. Karena seluruh instrumen itu mati, tidak berfungsi gitu. Nah ya mungkin beliau masih enjoy sebagai yang berkuasa, tapi tindakan-tindakan ini kan dicatat oleh sejarah gitu. Nah, apakah Pak Prabowo mau seperti itu? Jangan sebaiknya. Kalau dia menang nanti gitu. Kalau dia dinyatakan menang. Jadi ya harapan saya menata ulang apa yang saya kira walaupun ini terlalu dini, tapi saya kira beliau itu punya wawasan yang lebih baik tentang bagaimana negara-negara di luar itu dirancang dengan baik ya. Mudah-mudahan itu bisa dijalankan. Sudah ada pendekatan-pendekatan dari Gibran mengatakan akan datang ke Mas Anies, datang ke Mas Ganjar, ya. Mungkin juga sowan, tapi juga bisa menawarkan ajakan ya untuk kemudian udahlah sudah selesai dan kemudian meskipun hipotetikal ya bergabung dalam pemerintahan seperti pola yang diambil oleh Pak Jokowi dengan mengajak Pak Prabowo dan Mas Sandi. Setelah saya belum ada karena masing-masing masih sibuk. Tapi itu praktek yang baik dan mungkin karena Mas Gibran merasa akan jadi pemenangnya ya dia yang akan datang itu saya kira baik sekali. Tapi tidak serta-merta harus datang untuk bertransaksi kan. Kan bersilaturahmi baik-baik aja. Itu juga akan menenangkan suasana lah ya, bahwa para pihak yang kemarin bertanding itu akhirnya duduk sama-sama. Tapi sebagai warga negara yang ikut membayar pajak, saya punya harapan jagalah demokrasi. Buatlah ada keseimbangan antara yang berkuasa dengan yang mengontrol kekuasaan. Dan contohnya banyak dan hasilnya bagus. Contoh PDIP itu 10 tahun di pemerintahan, di luar pemerintahan, naik suaranya gitu. Sekarang PKS memperoleh satu berkah dari lama di luar gitu ya. Sekarang
konon di DKI akan menjadi pemenang pertama menurut hasil hitungan sementara. Jadi menjadi memberi manfaat bagi rakyat itu tidak harus semuanya ada di eksekutif. Menjadi pengontrol yang baik pun itu sangat berjasa bagi rakyat karena membuat pemerintah lebih hati-hati lah. Hanya memang mungkin tergantung juga kepada partai politik ya. Kalau partai politik yang kemudian mau diajak ke bergabung, ya kemudian ya akan terjadilah kemudian regrouping kembali ya. Makanya itu saya katakan sebagai warga negara, karena tentu saja pimpinan partai politik punya judgement, punya kebutuhan, punya tantangan masing-masing, kita menghormati. Tapi sebagai warga negara saya menyampaikan. Dan itu saya katakan juga di tahun 2019. Ketika saya membantu Pak Prabowo, kemudian saya katakan di publik juga bahwa kita berharap Gerindra waktu itu ada di luar pemerintahan. Tapi yang terjadi sekarang itu kan seperti inilah buah dari ikut nyebrang, kemudian menggunakan instrumen kekuasaan untuk memperoleh kemenangan. Itu kan yang disebut sebagai tujuan menggunakan semua cara gitu. Tapi sebenarnya banyak sekali prinsip-prinsip yang ongkos bagi negara ini begitu besar, termasuk segala macam ontaran-ontaran yang sekarang muncul itu. Mas Anies dan Mas Dirman belum mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo gitu. Menurut saya secara politik Pak Anies lebih pas ya. Tapi itu kalau nanti memang diputuskan oleh KPU sebagai satu keputusan resmi, kan kata para ahli hukum quick count itu hanya prediksi. Iya, prediksi. Nah, nanti setelah diputuskan, saya kira kalau emang itu kejadian ya Pak Anies akan menyampaikan selamat pada siapapun nanti yang diputuskan. Ya. Kalau yang terakhir, sebenarnya apa langkah yang bisa dilakukan gitu untuk membenahi situasi ketatanegaraan kita yang tadi dikatakan oleh Mas Dirman kerusakannya luar biasa. Apa sih kira-kira satu big bang gitu yang perlu dilakukan untuk membenahi kembali kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat dari pemilu 2024 ini? Tahun 2004 kan ada tsunami ya. Aceh. Kemudian 2005 awal dibentuklah BRR. Saya ingat April 2005 kita terbang ke Aceh pertama kali. Sebenarnya saya sejak kejadian Desember sudah bolak-balik ke sana. Tapi sebagai BRR, sebagai Badan Rekonstruksi datang ke sana, dan Pak Kuntoro ngajak kita ke wilayah paling rusak di Ulele itu. Ucapan yang tidak pernah kita lupakan dari almarhum adalah, teman-teman lihat sekelilingmu gitu. Ini ber-7 atau ber-10. Hanya tangan Tuhan yang bisa membuat kerusakan sedahsyat ini gitu. Dan karena itu hanya tangan Tuhan pula yang bisa membetulkannya kembali. Anda semua di sini dikirimkan oleh Tuhan untuk membangun kembali wilayah ini. Karena itu jaga tanganmu. Don't even think tentang nyolong, korupsi segala macam. Itu menjadi satu value statement dari seluruh tim. Saya mau mengumpamakan yang tadi. Kerusakan ini dibuat oleh pemimpin gitu. Jadi secara timbal balik yang bisa membetulkannya adalah leadership. Kapan itu leadership datang? Ya leadership yang value-nya peduli pada keutuhan negara ini. Entah kapan. Apakah Pak Prabowo nanti kalau dimenangkan akan seperti itu? Ya saya berharap sebagai warga negara pembayar pajak. Tapi kalaupun itu tidak terjadi, artinya kita masih punya tugas untuk berjuang. Memilih pemimpin yang punya kemampuan mengembalikan kerusakan-kerusakan. Karena tidak ada lain. Seberapapun kuatnya masyarakat sipil kalau tidak punya otoritas, itu tidak mungkin merubah undang-undang. Jadi itu adalah tugas kepemimpinan, leadership call. Dan kita berharap siapapun nanti yang memilih, yang dipilih atau ditakdirkan Tuhan menjadi pemimpin ke depan itu bisa punya kepedulian bereskan ini semua. Karena yang merusak situasi ini adalah leadership. Maka kita berharap ada leadership baru yang membetulkannya gitu. Yang terakhir, ada satu juga proposal yang beberapa kali ditawarkan, salah satu yang bisa dilakukan oleh apakah itu Pak Jokowi, apakah itu kemudian Pak Prabowo kalau betul kemudian dilantik sebagai presiden, adalah perlunya semacam
undang-undang kepresidenan. Ya, memang ini agak antagonis karena naluri kekuasaan itu kan memang menambah kekuasaan, sementara undang-undang kepresidenan itu mungkin akan meregulasi, membatasi kekuasaan. Tapi de facto satu-satunya lembaga di Indonesia yang tidak punya basis undang-undang adalah lembaga kepresidenan itu, sehingga tidak pernah bisa dibedakan presiden sebagai kepala negara, presiden sebagai kepala pemerintahan, presiden sebagai penguasa tertinggi atas angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat, dan presiden sebagai ketua umum partai politik. Nah, apakah kemudian RUU lembaga kepresidenan ini bisa menjadi sebuah alternatif solusi untuk membatasi kekuasaan dari presiden bukan hanya berdasarkan pada teks konstitusi? Ini ruangan kerja Chief Budiman ya, dan bisa dibikin studio, bisa dibikin ruang terima tamu, tapi juga bisa bikin pesta miras di sini. Karena itu ditutup, karena Pak Budiman punya keleluasan untuk melakukan apa saja gitu. Apa yang membuat Mas Budiman itu menggunakan ruangan ini semata-mata bagi kepentingan produktif Kompas gitu. You have discretion, tapi Bapak menggunakannya semata-mata untuk kepentingan. Itu adalah etik gitu. Jadi adalah ethical conduct yang membuat orang itu bersedia membatasi kekuasaannya sendiri gitu. Apakah ada yang melakukan itu? Saya melakukannya ketika jadi menteri. Waktu itu untuk memutuskan gas yang tidak dikontrak itu, yang tanda tangan menteri. Dan menteri yang kemana dikejar sampai ke Tokyo, kemana segala macam. Tapi saya bikin aturan bahwa menteri itu hanya tanda tangan kalau seluruh dirjennya, seluruh ini sudah tanda. Dan saya tidak ikut-ikutan menentukan. Karena begitu saya masuk ke dalam wilayah pribadi saya, itu akan menjadi absolut dan orang berbondong-bondong ngejar bagaimana mendapatkan saya. Dan itu baik. Akhirnya sistem yang bekerja gitu. Nah, kembali pada tadi. Ya tergantung apakah presiden kita sekarang maupun ke depan akan berpihak pada kepatutan, berpihak pada etik gitu. Kalau berpihak, dia akan membatasi. Karena tadi, ya sebagai penguasa, Anda punya privilege, punya keutamaan, punya diskresi, punya keleluasan, tapi juga punya tanggung jawab. Kan enak sebetulnya. Seperti halnya Bapak mengendarai mobil, kemudian pakai seat belt gitu. Nah, seat belt itu barangkali dibuktikan atau diwujudkan dalam undang-undang kepresidenan. Sehingga presiden itu memang ada batas-batasnya, tidak seperti boleh melakukan apa saja gitu. Nah, ini harapan kita itu akan terwujud. Dan saya kira catatan di halaman 2 Kompas itu berkali-kali mengingatkan soal itu, dan saya kira baik kalau misalnya Pak Prabowo atas nama pengen melindungi dirinya sendiri ya, supaya tidak menyelesaikan tugas dengan legasi yang kurang baik, itu bagus juga. Termasuk kalau itu diinisiatif oleh Pak Jokowi sendiri. Ya, kalau siapa tahu Pak Jokowi mau meninggalkan catatan yang baik di ujung. Saya kan dulu pernah diwawancara di satu meja, saya mengatakan kita sebetulnya sudah berharap ada President's Club. Ya. Yang isinya orang-orang yang mantan presiden berkumpul kalau ada masalah kenegaraan, dan selebihnya adalah betul-betul menjadi contoh. Dan Pak Joko Widodo sebenarnya punya potensi untuk menjadi ketuanya karena presiden terakhir atau termuda barangkali. Kemudian beliau relatifly sebelum cerita-cerita masalah soal MK ini relatifly dihargai sebagai presiden yang sangat berprestasi untuk membangun infrastruktur, memajukan ekonomi dan sebagainya. Jadi undang-undang kepresidenan barangkali itu agenda yang bisa juga terus kita dorong, siapapun itu yang seperti halnya saya sering ditanya apakah kalau Anies jadi presiden itu tidak menjamin tidak, saya nggak bisa jamin, dia manusia biasa. Karena itu yang paling baik adalah jangan mempersonalkan kekuasaan. Kekuasaan itu punya publik, punya lembaga, karena itu siapapun presiden harus menjadi bagian dari institusi, bukan pribadi gitu. Oke, Mas Dirman, terima kasih. Matur nuwun, tetap Maturnuwun, sehat, terima kasih, jaga kesehatan. banyak. Semoga Mas Dirman tetap sehat dan bangsa ini tetap sehat. Amin, Itu amin. obrolan saya dengan Sudirman Said, ya, co-captain dari Timnas Amin. Semoga bisa bermanfaat. Silakan kalau ingin berkomentar atau ingin menanggapi, silakan berada di kolom chat. Jumpa lagi di Back to BDM edisi berikutnya. Melihat bagaimana sih pelaksanaan dan persiapan pemilu 2024. Regularitas pemilu yang dilaksanakan di Indonesia itu 5 tahunan.